Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam santun, salam hormat saya kepada seluruh rekan-rekan pengemudi di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya salah seorang pengemudi truk yang berdomisili di Aceh. Dalam hal ini ada beberapa hal yang ingin coba saya utarakan, unek-unek pengemudi tentang overload dan overdimensi yang undang-undangnya sudah dibuatkan oleh pemerintah di tahun 2019. Kebetulan saya sudah membandel sejak 2020 tentang uji kendaraan. Nah, setelah di waktu yang lama tersebut, akhirnya saya kapok. Tepat di tanggal 3 Maret, saya kembali mengangkir kendaraan saya. Ini yang tanda merah ini. Ya, yang tanda merah ini tadi mobil saya dicontreng. Nah, ini berarti batas yang boleh dari pemerintah untuk ukuran dimensi kendaraan. Sejak 2020 saya tidak ngekir kendaraan dikarenakan terlalu ruwet, terlalu banyak persoalan, dan ini alhamdulillah saya sudah mendapatkan ini. Saya sudah mendapatkan terus satunya juga ada. Saya sudah mendapatkan juga, alhamdulillah. Walaupun dengan kondisi ataupun keadaan kendaraan saya seperti ini, ada semi boxnya ini. Ya. Buat rekan-rekan yang ingin kita bicarakan di sini, tentunya bukan masalah warna merah ini. Bukan warna merah ini yang perlu kita bincangkan di sini. Akan tetapi minimalis kendaraan yang akan dibuat oleh pemerintah sungguh kayaknya kurang masuk akal. Ya, kurang masuk akalnya begini. Itu kendaraan kita akan diminimalis sedemikian rupa oleh pemerintah, yang tentunya sangat-sangat tidak cocok untuk berbagai macam bahan yang kita angkut. Ya, seperti bahan logistik, semisal Indomie atau minuman-minuman botol, minuman segar lah bahasa kasarnya, beras, intinya sembako yang kita angkut untuk masyarakat seluruh Indonesia. Nah, terkait dengan ukuran mobil yang dipotong oleh pemerintah ini sekarang ini, saya rasa cocoknya mobil ini untuk diangkut material. Angkut material seperti angkutan pasir, besi, batu gunung, dan lain-lain, semen gitu ya, semen. Ya, intinya untuk material pembangunan. Jadi kalau untuk sembako, saya rasa dengan kondisi tampilan bak seperti itu yang dirancang oleh pemerintah sangat tidak cocok untuk kita angkut sembako, apalagi sayur, ikan. Itu saya rasa sangat tidak cocok dikarenakan terlalu rendah dan terlalu pendek mobilnya.
Ya tapi apapun ceritanya, kita ini selaku masyarakat warga negara Indonesia tidak bisa memprotes, apalagi undang-undang yang dilahirkan oleh pemerintah itu bukan sebuah undang-undang yang dilahirkan dengan tata cara gratis. Jadi setiap undang-undang yang dilahirkan itu tidak cuma-cuma dilahirkan, pasti mengeluarkan banyak biaya untuk satu undang-undang aja. Terserah berapa nominalnya, yang jelas itu satu undang-undangnya itu membutuhkan uang yang sangat banyak, baru undang-undang itu lahir. Terkait dengan masalah keputusan pemerintah, masalah odol, overdimensi, overload, saya secara pribadi sebenarnya sangat setuju dengan apa wacana pemerintah itu. Jadi karena kan logikanya aja, kalau muatan kita kurangin, tidak boleh muatan berat dan tidak boleh muatan tinggi, gayor bahasanya. Itu saya secara pribadi ya, mohon maaf, terserah rekan-rekan yang dari pengemudi yang lainnya. Pribadi saya mengatakan saya sangat tertarik sebenarnya, setuju dengan apa yang diwacanakan oleh pemerintah. Dikarenakan dengan biasanya kita memuat muatan itu, untuk kol diesel kita muatin 7 ton, 6 ton, otomatis untuk merawat mobil itu sangat sulit. Ya dikarenakan muatan kita terlalu berat, jadi sulit untuk merawat mobil. Dan untuk masalah bahaya kecelakaan juga ya lumayan. Jadi secara pribadi saya mendukung dan saya tidak akan protes dengan undang-undang yang telah dilahirkan oleh pemerintah, dikarenakan nanti muatan kita akan ringan. Tapi ada satu hal yang selalu kita pertanyakan, apakah pemerintah sudah siap mensubsidi biaya angkut segala kebutuhan masyarakat, dan apakah masyarakat sudah siap untuk menerima kenaikan harga barang segala macam sembako. Naiknya harga barang tersebut justru dikarenakan oleh minimnya barang yang kita bawa, tentunya akan membengkaknya biaya pengiriman. Kalau biasanya kita ambil per kilo itu 2.000 per kilo untuk barang berat, mungkin di saat mobil nanti sudah dikecilkan semua, jadi ongkosnya itu mungkin akan bisa 3 atau 4 kali lipat, supaya bisa mencukupi ongkos mobil untuk setiap sekali berangkat. Nah, di sini juga kita tidak berbicara masalah ongkos, dikarenakan kita seorang pengemudi. Saya berpikir tidak harus terlalu sibuk membicarakan masalah ongkos. Karena masalah ongkos itu ya juragan masing-masing yang tentukan ongkos. Yang penting gaji kita berapa sekali jalan, arah jalannya kemana sudah tentu. Jadi itu pertanyaan yang mendasarnya, apakah masyarakat sudah siap menerima kenaikan harga, ataupun pemerintah sudah siap mensubsidi biaya angkut untuk segala kebutuhan masyarakat. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Kalau kita melawan pemerintah untuk menggagalkan undang-undang yang sudah dilahirkan itu, undang-undang yang sudah disahkan itu, saya rasa tidak bakal bisa. Saya pribadi merasa itu bakal tidak akan mampu kita goyang-goyang lagi undang-undang yang telah dilahirkan oleh pemerintah. Dikarenakan begini, pengalaman saya di Aceh itu 32 tahun itu
para kombatan Aceh itu melawan pemerintah dengan waktu yang sangat lama 32 tahun. Tapi akhirnya juga dimenangkan oleh pemerintah dengan cara merangkul kombatan-kombatan atau pejuang-pejuang yang ada di Aceh ini dirangkul oleh pemerintah. Jadi 32 tahun itu bukan waktu yang singkat. Toh tetap juga pemerintah yang menang. Jadi kalau untuk melawan pemerintah tidak akan bisa. Tidak akan bisa dan tidak akan mampu. Gimana ke? Jadi yang perlu digarisbawahi, kita ini para pengemudi nanti untuk ikut demo, apakah itu akan berhasil untuk membatalkan undang-undang yang telah dilahirkan oleh pemerintah, yaitu undang-undang tentang odol yang dilahirkan 2019. Di sini kita sering berbicara masalah edukasi terhadap pengemudi. Salam pengemudi cerdas sangat sering kita sebutkan. Ada nggak wacana yang bisa dijelaskan bagaimana cara untuk mencerdaskan pengemudi terhadap menyikapi segala aturan yang dilahirkan oleh pemerintah? Susah untuk ditanggapi. Yang jelas, unit saya ini walaupun sudah dicat tadi oleh petugas, tidak akan saya potong karena itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Sebelum mobil-mobil tangki CPU, mobil-mobil box masih dengan ukuran seperti biasa, tidak dipotong dan tidak dikecilkan, itu saya sampai kapanpun tidak akan memotong unit saya sebelum mereka terlebih dahulu ditertibkan. Sebenarnya sangat banyak yang perlu kita bahas di sini tentang masalah undang-undang overload overdimensi. Yang jelas kita masing-masing pribadi punya argumen, punya kebebasan mengeluarkan pendapat dalam hal apapun, karena kebebasan kita diatur oleh undang-undang. Jadi saya tidak akan memprotes keputusan pemerintah terkait odol. Justru saya senang kalau kendaraan saya dikecilkan, akan hemat ban, hemat bensin, hemat solar, dan perawatan sangat enak. Yang harus kita sesuaikan dalam bagian pengiriman. Apakah pemerintah sudah siap mensubsidi setiap pengiriman supaya ongkos kita bisa bekerja dan bisa bergerak untuk melakukan satu pengiriman, atau sebaliknya masyarakat sudah siap untuk kenaikan harga yang sangat signifikan? Itu yang menjadi pertanyaan besar kita. Di sini kita tidak perlu berdebat masalah ongkos, karena kita selaku pengemudi. Saya pengemudi, kalau saya posisi di dalam kabin dan di belakang setir. Tapi kalau di rumah, di base camp, saya juga seorang pengusaha. Jadi tidak perlu ambil pusing tentang harga ataupun ongkos. Yang perlu dibicarakan, yang perlu dipikirkan adalah landasan hukum atau payung hukum yang bisa melindungi para pengemudi. Kita tidak ada yang melindungi di mata pemerintah selain dilindungi oleh hukum. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan overload overdimensi. Yang alhamdulillah hari ini saya sudah tidak membandel lagi. Akhir saya sudah jadi dengan perjuangan yang sangat ruwet, yang sangat susah. Tapi akhirnya saya berhasil mendapatkan izin. Demikian rekan-rekan pengemudi,
Salam santun, salam hormat, kompak selalu para pengemudi Indonesia. Sedikit lagi saya coba sampaikan, setelah mobil-mobil kita yang pemilik pribadi ini dikecilkan, dipotong oleh pemerintah, yang saya takutkan itu ke depan nanti akan ada armada-armada khusus yang disediakan oleh para pengusaha-pengusaha untuk mengangkut barang-barang tertentu, sembako sepertinya. Jadi saya berpikir ke situ, ke depan nanti bakal ada unit-unit tertentu dan pemilik-pemilik tertentu juga yang tentunya kuat. Mereka akan menciptakan unitnya ataupun kendaraannya sesuai dengan kebutuhan barang yang akan diangkut. Sementara mobil kita setelah dipotong, direndahkan dinding baknya, nanti akan jadi mobil material untuk pasir, batu bata, semen, batu gunung, dan besi. Karena sangat tidak masuk akal kalau kita bawa Indomie, apalagi Pempos, apalagi Softtek yang sangat membutuhkan mobil yang panjang dan muatannya tinggi. Saya mendebaknya ke situ. Suatu saat nanti bakal ada pengusaha-pengusaha ataupun perusahaan-perusahaan yang akan menyediakan mobil khusus yang diizinkan oleh pemerintah untuk mengangkut sembako untuk kebutuhan masyarakat. Jadi di sini kita para pengemudi, mari kita cari landasan hukum atau poin hukum untuk bisa melindungi hak-hak kita di negara yang kita cintai ini. Terima kasih, wassalam, semoga bermanfaat buat rekan semua terhadap video yang saya buat ini. Mohon maaf videonya dadakan. Assalamualaikum, kompak selalu para pengemudi Indonesia.